Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga untuk mata kuliah pengantar laboratorium fisika. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai besaran fisika dan angka penting. Diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kalian semua bisa membuat tabel untuk besaran pokok maupun besaran turunan. Yang kedua, kalian bisa menuliskan hasil pengukuran dengan aturan angka penting. Yang pertama kita bahas adalah besaran pokok. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Dan ingat, dia selalu disertai dengan satuan, di mana satuan ini yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Jadi dia sebagai pembandingnya. Jadi dalam fisika terdapat 7 besaran pokok. Ada panjang, massa, dan waktu yang disebut sebagai besaran pokok utama, dan ada arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah mol yang disebut sebagai besaran pokok pembantu. Untuk simbolnya kalian bisa lihat di slide. Jadi panjang itu L, satuannya meter, dan instrumen mengukurnya mistar, mikrometer, dan jangka sorong. Untuk massa dia simbolnya M kecil, satuannya kilogram, dan diukur menggunakan neraca. Untuk waktu dia simbolnya T kecil, satuannya second atau detik, hitungnya menggunakan stopwatch. Terus yang keempat kita kenalan dengan arus listrik. Ini simbol besarannya dia I kecil, satuannya ampere, dan dihitungnya dengan amperemeter. Yang kelima ada temperatur, simbolnya T besar, satuannya derajat Kelvin, dan diukur dengan termometer. Selanjutnya ada intensitas cahaya, yang simbol besarannya itu I besar, dia satuannya kandela. Terus instrumen untuk mengukur intensitas cahaya itu namanya luxmeter. Yang terakhir, yang ketujuh, ada jumlah mol, simbol besarannya N, dan satuannya mol. Ini untuk jumlah mol, tidak ada alat ukur yang dapat mengukur jumlah mol. Jadi biasanya jumlah mol itu diperoleh dari hasil perhitungan jumlah zat yang rumus perhitungannya ada di pelajaran kimia. Kalian bisa tengok kembali pelajaran kimia yang kalian pelajari waktu SMA. Terus yang tadi saya sudah sebutkan, jadi panjang, massa, dan waktu itu merupakan besaran-besaran pokok utama, sedangkan arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah mol itu merupakan besaran pokok pembantu. Jadi walaupun ketujuhnya adalah besaran pokok, ada yang paling utama, yang panjang, massa, dan waktu. Terus yang tadi itu besaran pokok. Besaran pokok itu bisa langsung diperoleh dari hasil pengukuran, sedangkan yang ini adalah besaran turunan. Besaran turunan itu besaran-besaran fisika lain yang bukan besaran pokok dan biasanya diperoleh dari hasil perhitungan dari beberapa besaran pokok. Ini tabel yang menunjukkan beberapa contoh besaran turunan. Jadi ada kecepatan, luas, gaya, usaha, percepatan, tekanan, daya, pokoknya semua yang tidak termasuk dalam besaran pokok tadi itu namanya besaran turunan. Simbol dan satuannya bisa kalian lihat sendiri. Oke, itu tadi pembahasan mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Sebenarnya ini juga masih review dari pelajaran kalian di SMA, jadi kita cuma ungkit-ungkit kembali karena beberapa hal ini penting saat kalian mulai memasuki laboratorium. Jadi baik laboratorium pengantar lab maupun laboratorium fisika dasar ini pasti digunakan, termasuk dengan angka penting. Untuk kemarin kita sempat singgung angka penting, di mana angka penting itu menyatakan ketepatan dari suatu pengukuran. Jadi semakin banyak angka pentingnya, semakin tepat hasil pengukurannya. Jadi dia mengindikasi ketepatan pengukuran. Jadi semakin banyak, dia semakin tepat. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya ada sebuah tahanan yang jika diukur dengan alat ukur yang satu, dia dinyatakan dalam
68 ohm. Jadi di sini terdapat dua angka penting. Sedangkan hasil pengukuran dengan alat ukur yang lain, dia hasilnya 68,0 ohm. Jadi ini terdiri dari 3 angka penting. Jadi karena yang kedua ini memiliki lebih banyak angka penting, kita dapat menyimpulkan bahwa pengukuran yang hasilnya 68,0 ohm itu mempunyai ketepatan yang lebih tinggi dibandingkan hasil pengukuran yang hanya 2 angka penting yang 68 ohm saja. Untuk penulisan angka penting juga ada beberapa aturan. Jadi di sini saya memberikan 7, bukan saya memberikan ya, tapi ada 7 aturan angka penting yang biasa digunakan. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka selain 0 itu semuanya angka penting gitu. 1 sampai 9 itu adalah angka penting. Jadi contohnya 472,4 itu berarti tidak ada angka 0 di situ, dan jumlah angkanya ada 4, berarti itu dia angka ini 472,4 itu memiliki 4 angka penting. Untuk yang kedua, angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi contohnya 890,005 itu semuanya angka penting karena angka 0-nya itu berada di antar dua angka bukan 0, berarti dia juga masuk angka penting. Berarti bilangan ini memiliki 6 angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang ada di sebelah kanan angka bukan 0 tetapi terletak setelah tanda desimal itu adalah angka penting. Jadi kalau ada angka yang misalnya seperti contoh 516,0000 itu semua 0 yang di belakang tanda komanya itu masuk angka penting. Jadi bilangan ini memiliki 7 angka penting. Yang keempat, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan terletak setelah angka bukan 0 itu juga masuk angka penting. Jadi contohnya 75,600 itu nolnya setelah angka bukan 0 dan diiringi sebelumnya ada tanda desimal, itu artinya nolnya adalah angka penting. Jadi bilangan ini memiliki 5 angka penting. Terus yang keenam, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 dan tanpa desimal, itu artinya angka 0-nya bukan angka penting. Jadi kalau tulisannya 70 itu cuma punya satu angka penting, 0-nya bukan angka penting. Ini seperti contohnya 650.000, itu berarti dia cuma punya 2 angka penting karena 0-nya berada di sebelah kanan dan tanpa tanda desimal. Jadi dia bukan angka penting. Aturan keenam, itu angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Jadi angka-angka 0 yang di sebelah kiri terus di depannya juga angka 0 setelah desimalnya itu bukan angka penting. Jadi seperti contoh ini 0,0000063 itu cuma mempunyai 2 angka penting. Jadi yang 6 dan 3-nya saja yang angka penting. Terus yang ketujuh, ini kalau ada suatu angka, jadi di fisika kita biasa menuliskan angkanya dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi bentuknya itu seperti n kali 10 pangkat x. Itu yang mengikuti aturan n-nya itu mengikuti aturan angka penting, sedangkan 10 dan pangkat x-nya itu bukan angka penting. Jadi contohnya 5,04 kali 10 pangkat 5 itu hanya mempunyai 3 angka penting. Jadi 5,5, 0 dan 4 itu 3 angka pentingnya, sedangkan angka 10 dan pangkat 5-nya itu bukan angka penting. Oke, kalau kita bicara tentang angka penting, ini berarti kita juga sedikit menyinggung tentang pembulatan. Jadi biasanya dalam pengukuran diminta cuma menggunakan beberapa angka penting. Jadi untuk mensiasatinya biasanya kita melakukan pembulatan. Pembulatan dalam kehidupan sehari-hari itu biasa kita alami atau biasa dilakukan oleh kasir di swalayan, yang misalnya harga barangnya itu Rp57.450. Sekarang sudah tidak ada uang Rp50 lagi,
Jadi biasanya mereka membulatkannya jadi 57.500 dan tidak ada yang protes, pembelinya pun tidak protes. Kalau kalian protes itu lucu. Terus, tapi masalah ini sebenarnya masalah pembulatan itu dalam fisika tidak boleh sembarangan dilakukan. Jadi di fisika untuk pembulatan ada aturannya tersendiri gitu. Jadi kalau untuk 57450 itu kalau dibulatkan dengan aturan-aturan pembulatan angka penting dalam fisika itu jadinya malah lebih murah. Jadi untungnya biasa ada pada pembelinya. Jadi kalau 57450 kalau dibulatkan dalam aturan fisika itu jadinya 57.400 saja. Jadi lebih murah. Kenapa? Karena ada dua aturan dalam pembulatan angka penting. Yang pertama itu angka yang lebih dari 5 itu kita bulatkan ke atas, jadi 6, 7, 8, 9. Kalau kita mau bulatkan, dia dibulatkan ke atas. Terus angka yang kurang 5 yang 1 sampai 4 itu dibulatkan ke bawah. Jadi misalnya dia 356,47 itu jika dibulatkan menjadi 7-nya yang mau dibulatkan karena dia lebih besar dari, bukan ya, 4-nya yang mau dibulat. Oke. 7-nya yang mau dihilangkan. Jadi kita maunya tinggal satu angka di belakang koma gitu. Jadi 7-nya karena dia lebih besar dari 5, berarti angka 4 yang di depannya itu dibulatkan ke atas. Dia jadi 356,5. Sedangkan kalau dia bentuknya 356,43, 3-nya ini lebih kecil dari 5. Jadi kita bulatkan dia ke bawah. Jadi sisanya jadi 356,4. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, bagaimana kalau angka yang mau dibulatkan itu tepat angka 5, bukan di atas atau di bawahnya lagi. Jadi dia tepat 5. Maka kalau seperti ini kita lihat dulu angka sebelumnya gitu. Jadi angka di depan angka 5 itu angka apa? Kalau dia angkanya ganjil, maka dia dibulatkan ke atas. Kalau angkanya genap, dia dibulatkan ke bawah. Ini seperti kasus yang tadi orang belanja di swalayan yang 37.450. Ya. Karena dia tepat di 5, berarti dan angka di depannya adalah angka 4 yang genap, berarti dia dibulatkan ke bawah jadi 37.400. Jadi contohnya seperti ini. Kalau dia angkanya 76,75, itu kalau kita bulatkan karena dia tepat di 5 dan angka 7-nya adalah angka ganjil, berarti dibulatkannya ke atas. Jadi dia 76,8. Sedangkan kalau dia 76,65, ini karena angka di depan 5-nya adalah angka genap, 6-nya itu genap, maka dia dibulatkan ke bawah. Jadi sisa 76,6. Nah, sekian materi kita untuk hari ini. Jadi materi hari ini tuh ada tentang besaran dan angka penting serta pembulatan. Untuk pekan depan kita akan membahas tentang operasi angka penting. Jadi kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian angka penting. Karena untuk operasi angka penting sendiri pun juga ada aturannya gitu. Jadi sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.